Haleluya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau kita pada kesempatan pagi hari ini boleh tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi kualitas kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati dan pengurapan Tuhan terjadi atas kami. Berkatilah Tuhan, biarlah Engkau boleh menyampaikan isi hatimu dengan leluasa bagi setiap kami Tuhan. Sapalah kami pada kesempatan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, kita di tahun ini punya tema Christian Lifestyle. Dan di bulan ini kita belajar bagaimana meneladani jemaat mula-mula. Saya akan memberikan tema pada kesempatan pagi hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu kesatuan jemaat mula-mula dengan pemimpinnya. Terlebih dahulu kita akan baca Alkitab kita masing-masing dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Jemaat Tuhan bisa membuka Alkitabnya. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang kita pelajari di bulan ini sudah masuk di dalam minggu keempat, minggu terakhir. Kita belajar bagaimana jemaat mula-mula. 1 bulan kita sudah belajar dari hamba-hamba Tuhan. Tapi saat ini saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana jemaat dan pemimpin itu sebagai satu kesatuan yang kuat untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Ada 3 teladan, saudara, dari kesatuan bagaimana jemaat dan pemimpin itu boleh menjalani. Apa sih arti kesatuan itu sendiri? Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesatuan dalam bahasa Inggrisnya unity adalah hubungan jalin yang begitu kuat atau sebuah kubu atau kelompok yang telah melebur menjadi satu. Ada 3 teladan yang kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kesatuan jemaat mula-mula dengan para pemimpinnya. Yang pertama adalah teladan kesatuan jemaat. Yang kedua, teladan meniru pemimpin yang memberitakan Injil dengan kuasa. Teladan jemaat untuk memahami fungsinya dengan baik. Kita akan bahas ketiga hal ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita belajar teladan kesatuan jemaat. Yang saya maksudkan di sini adalah kumpulan orang-orang percaya itu yang disebut dengan sebuah jemaat atau gereja. Dikatakan dia utuh atau gereja yang bersatu atau gereja yang esa apabila
pemimpinnya dan jemaat yang dipimpin bersatu. Ada terjadi jalinan yang begitu kuat. Dalam hal ini ada 3 poin yang saya akan lihat, yang kita lihat pelajari. Yang pertama adalah mereka selalu berkumpul bersama. Jemaat mula-mula itu mereka lakukan ibadah itu setiap hari. Bukan hanya sekali seminggu. Mereka tidak puas kalau hanya sekali seminggu saja. Mereka melakukan itu. Bahkan di rumah-rumah. Bergantian, bahkan di situ mereka memecahkan roti, membagi berkat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Antara jemaat dan pemimpin yang berkumpul dan melebur jadi satu itu. Tidak ada lagi yang menyebut dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita tarik kembali kepada sejarah bangsa Israel. Di mana bangsa Israel saat itu disebut sebagai bangsa tanah. Mereka hidup sebagai bangsa nomaden. Mereka pergi mengembara kemana? Pemerintahan orang-orang Israel saat itu hanya adalah dari Tuhan Yesus. Adalah dari Tuhan sendiri. Disebut sebagai negara teokrasi. Karena hanya Allah saja sebagai raja mereka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka disebut sebagai bangsa tanah, mereka punya pengalaman yang sama. Berangkat dari tanah yang satu ke tanah yang lain. Mengembara bersama-sama dari satu daerah lain ke tempat yang lain. Untuk menuju negeri perjanjian tanah Kanaan. Mereka memiliki sama status. Status sosial mereka sama. Istilah bahasa yang uniknya egalitarianisme. Atau egaliter. Karena mereka sebagai kelompok yang sama status mereka. Di dalam berkumpul bersama-sama yang selalu kita lihat di sini, selalu berkumpul bersama. Kata selalu itu menunjukkan frekuensi sering dilakukan. Bukan kadang-kadang, tapi selalu. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan jemaat? Kita sebagai jemaat yang ada di gereja GGP Immanuel yang ada di tempat ini. Adakah kita sudah selalu beribadah bersama-sama, sudah selalu bersekutu bersama-sama, memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama-sama, memiliki kerinduan untuk saling sharing bersama. Kadang muncul dalam diri kita ini egosentris. Semuanya seolah-olah untuk kita, menarik semuanya untuk keperluan kita. Kadang dominan ego kita, seolah-olah kita ibadah hanya untuk keperluan kita sendiri. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, adakah kita sebagai jemaat Tuhan melihat bahwa Kristus sebagai sentris, sebagai pusat yang kita sembah, yang sudah menyatukan kita sebagai satu gereja yang esa, gereja yang kudus. Teosentris, bahwa Tuhan lagi sebagai pusat. Karena dialah yang menyatukan kita. Oleh karena itu, mari kita kembali bercermin kepada gereja mula-mula. Saudara kasih dalam Tuhan, itu poin pertama dari teladan kesatuan jemaat mula-mula. Yang kedua, yaitu mereka sehati dan sejiwa. Wujud kesatuan jemaat dengan pemimpinnya itu memiliki sejalan, sevisi. Bagaimana mereka menentukan rencana-rencana, tentunya adalah dari Tuhan. Meminta visi dari Tuhan bersama-sama. Sehingga itu dilakukan bersama-sama juga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya coba mengambil
dalam istilah kimia. Ada 2 unsur kimia yang menjadi senyawa. Jadi zat kimia itu kalau dia bersatu, dia akan menimbulkan satu senyawa di mana dia akan menimbulkan fungsi yang baru. Demikian pula dalam mewujudkan visi. Kalau kita sudah sebagai jemaat Tuhan yang menyatu, hamba Tuhan dan juga jemaat, kita sama-sama mendapatkan, menyemangati bahwa Tuhan memanggil kita untuk satu visi yang sama. Kita juga harus mengerjakan visi itu secara bersama-sama. Kita lakukan secara serius. Maka dibutuhkan sebuah komitmen, ketetapan hati kita untuk mengerjakan apa yang sudah kita tentukan itu. Jangan kita sudah menentukan bersama-sama, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kasihan kalau hamba Tuhan sudah mengajak jemaat untuk membuat sebuah visi, untuk mengerjakan visi itu. Yang adalah, yang terjadi, hamba Tuhan berjalan sendiri. Ketimpangan terjadi di dalam berjemaat. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat ini. Bagaimana kita memiliki hati dan jiwa yang sama. Kita kerjakan, kita garap pekerjaan Tuhan ini bersama-sama. Sebagaimana jemaat mula-mula mereka kerjakan itu bersama-sama. Sehingga hamba Tuhan dan jemaat itu melakukan tugasnya, melakukan fungsinya. Dia akan menguatkan dan saling memberi peneguhan, mengingatkan kalau ada salah. Karena jika terjadi kesatuan itu, saudara kasih dalam Tuhan, sama seperti tubuh Kristus kalau sudah satu. Ia akan merasa sakit kalau semuanya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga tadi, dari poin teladan kesatuan jemaat, bagaimana jemaat bisa bersatu dengan pemimpinnya. Yang ketiga adalah milik bersama. Itu menunjukkan sebuah kesatuan daripada jemaat mula-mula. Saya akan percaya bahwa mereka sadar dan mengerjakan kesatuan itu secara sadar. Secara sengaja. Karena dikatakan, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini menunjukkan sebuah dinamika yang begitu luar biasa untuk mempengaruhi dan mewujudkan kesatuan gereja Tuhan. Kesatuan bukan hanya untuk memiliki, tapi kesatuan itu juga bekerja, melayani, juga menjaga, memeliharanya, bahkan mengembangkan. Karena jika ada yang mencoba mencabik-cabik kesatuan itu, maka sebagai kebersamaan itu sendiri, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama juga untuk membereskannya. Karena semua yang kita kerjakan adalah untuk pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, milik bersama adalah sebagai satu wujud kesatuan jemaat mula-mula. Apakah sekarang jemaat di GGP Immanuel juga memiliki hal itu? Gereja kita yang sudah besar ini, sarana kita yang sudah siapkan ini, itu milik kita bersama. Tapi juga kita harus rawat. Kita pelihara, bahkan jika ada sesuatu yang rusak, itu bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama. Poin yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu teladan meniru pemimpin, memberitakan Injil dengan kuasa. Ayat 33, saya bacakan lagi buat kita semua, saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan di sana, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus,
dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang melimpah-limpah, nggak tanggung-tanggung, melimpah-limpah karena kesaksian itu. Rasul adalah pemimpin. Di dalam gereja ada pemimpin, ada sebagai anggota jemaat. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam 3 hal ini saya juga mengambil 3 poin penting. Yang pertama, teladan seorang pemimpin dalam memberitakan Injil. Ini ternyata penting sekali saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana rasul-rasul itu memberitakan Injil itu dengan penuh kuasa. Itu didemonstrasikan di depan jemaat, didemonstrasikan di kalangan rakyat, di orang-orang yang membutuhkan pada masa itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada hamba Tuhan, demonstrasinya bukan mendemonstrasikan pekerjaan Tuhan, maka apa yang akan ditiru oleh jemaat? Rasul-rasul menjadi contoh buat kita pada kesempatan pagi hari ini, saudara kasih dalam Tuhan. Ia memberitakan Injil dengan kuasa yang besar itu, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Ini adalah hal yang sangat urgent, penting. Kalau sudah urgent itu sudah urgent, penting. Itu menjadi poin yang serius untuk kita bisa bersama-sama pelajari. Jemaat akan menirunya, meniru hamba Tuhan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, apabila pemimpin hamba Tuhan tidak disertai lagi dengan kuasa Tuhan, maka ia sudah kehilangan kekuatan. Itu akan menjadi titik perpecahan, kerenggangan hubungan antara jemaat dengan hamba Tuhan. Tapi jika hamba Tuhan bisa memberikan teladan untuk memberitakan Injil, jemaat yang akan melihatnya akan mencoba dan terus belajar dari hamba Tuhan itu. Dalam teladan tersebutlah saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting diperhatikan pemimpin maupun oleh jemaat. Karena teladan itulah yang sebenarnya menyatukan jemaat dengan pemimpinnya. Jika tidak ada teladan, maka nggak ada lagi hubungan, terpisah sudah. Dalam pertumbuhan gereja Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi dikuasai oleh dengan Tuhan. Dalam matikan pemimpinnya. Mungkin ada pemimpin atau hamba Tuhan nggak sadar bahwa dia sedang ditiru oleh jemaatnya. Itu seringkali
Tapi ternyata apa saudara kasih dalam Tuhan? Kadang juga ada hamba Tuhan yang sebenarnya hidupnya sudah enggak benar, akhirnya apa? Ditiru. Kesesatan jemaat akan terjadi jika hamba Tuhannya juga sesat. Saudara kasih dalam Tuhan, kekuatan rasul-rasul dalam memberitakan Injil itu juga menjadi kekuatan jemaat Tuhan untuk terus memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil akan mati, ia akan hidup, sehingga terjadilah ledakan yang justru lebih besar lagi jika pemimpin bisa menggenerasikan pemberitaan Injil itu kepada jemaat. Saudara kasih dalam Tuhan, hamba Tuhan itu mungkin sama seperti ikan di akuarium yang dilihat gerak-geriknya. Indahkah ikan itu? Bagaimana cara dia bergerak? Mungkin sedang lemah, sedang kuat. Kemana dia pergi diperhatikan. Tapi sering kali ada hamba Tuhan yang gak sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh jemaat. Mari, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa jemaat itu sedang banyak belajar dari hamba Tuhan atau pemimpinnya, meskipun tanpa disadari. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, mari tirulah hamba Tuhan. Saya yakin hamba Tuhan akan siap ditiru. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau jemaat Tuhan sudah meniru pemimpinnya, pemimpin yang benar, penuh kuasa, memberitakan Injil, maka teladan itu saudara kasih dalam Tuhan akan menguntungkan jemaat kita semua. Menguntungkan hamba-hamba Tuhan. Tentunya pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan buat kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, masih tetap konsentrasi? Mari saudara kasih dalam Tuhan. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu jemaat memahami fungsinya dengan baik. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan buat kita di ayat 34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini mungkin hal yang mungkin cukup sulit. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Dia akan memberikan kepada kita kemampuan di mana kita bisa mengerjakan hal itu. Firman Tuhan ini bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan kita. Yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, jemaat harus memahami, tahu fungsinya dengan baik di dalam gereja, di dalam jemaat, di dalam tugas kita bergereja. Saudara, anggota jemaat mula-mula itu perannya sangat luar biasa di dalam pertumbuhan gereja. Saya mengambil 3 fungsi di dalam hal ini. Kita tahu bahwa pekerjaan Roh Tuhan itu terus menyertai jemaat Tuhan supaya mereka terus berbuah, mereka terus bisa menghasilkan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Roh Kudus itu tetap menyertai. Karena yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama, kita memahami bahwa fungsi jemaat dengan baik. Kekuatan jemaat itu dapat dipakai oleh Tuhan sebagai sarana penguatan komunitas. Ya. Penguatan komunitas dalam jemaat perlu menjadi pokok penting, pemikiran yang penting. Di mana kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota jemaat, berfungsi. Karena memang manusia itu, jemaat Tuhan, juga sebagai makhluk sosial. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jemaat mula-mula itu luar biasa, saudara, kalau mereka menyadari fungsi mereka, di mana mereka bisa menjadi dampak yang kuat, besar bagi pemberitaan Injil pada masa itu. Perkembangan gereja dapat berkembang karena mereka menyadari fungsi mereka sebagai jemaat. Bukan hanya sebagai yang menerima dan mendengar, tapi mereka ikut melakukan bersama-sama dengan hamba Tuhan. Karena kekuatan mereka bisa berdampak kepada gereja pada masa itu. Saudara kasih dalam Tuhan, peran jemaat ini, fungsi itu sangat strategis untuk mempengaruhi bagaimana supaya tubuh Kristus itu dengan luasa berkembang. Saudara kasih dalam Tuhan, gereja mula-mula dikatakan di dalam Alkitab kita tadi di pasal 34-35. Tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Alkitab mencatat gak ada seorang pun yang berkekurangan. Ini Alkitab kita ini gak bohong. Amin, saudara? Betul. Gak bohong. Gak ada yang berkurangan dari mereka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan ada satu dinamos, kekuatan yang besar terjadi. Bahwa jemaat berfungsi dengan baik. Gereja mula-mula berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam jemaat itu ada jemaat yang kuat. Mungkin lebih punya kemampuan. Saudara kasih dalam Tuhan. Dari sejarah jemaat mula-mula yang terjadi pada masa itu. Mereka nggak ada yang berkekurangan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bisa melihat bahwa benar bahwa tidak ada dalam jemaat kita ini berkekurangan atau miskin? Dalam banyak hal. Kalau ada, siapa yang salah? Dapatkah kita disalahkan? Dapatkah kita ikut berdosa dalam hal ini kalau ada jemaat atau yang miskin pada kita pada saat kesempatan ini? Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Adakah aku sudah berperan dengan baik bagi jemaat yang lain? Satu menolong satu. Itu luar biasa. Saudara, kalau saudara sebagai jemaat yang punya kekuatan itu banyak hal ya. Jadi kita nggak bisa hanya melihat dari sisi uang, materi, harta, nggak bisa. Tapi ketika saudara punya kekuatan pikiran saudara untuk menyelesaikan secara ilmuwan, saudara bisa jadi berkat. Kalau saudara bisa membangun hubungan yang baik, relasi atau sebagai konseling yang baik, itu juga bisa memberkati jemaat yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, kekuatan, power itu banyak hal yang bisa kita lihat dan kita bisa berikan kepada jemaat yang lain yang membutuhkan. Namun sekali lagi, perlu bangun sebuah komunikasi. Semakin banyak bertemu, maka dikatakan saudara, ada fungsi tadi yang pertama, saudara, selalu berkumpul. Jadi kalau sudah selalu berkumpul dan bersekutuan, kita semakin tahu banyak persoalan jemaat yang kita tahu. Kita turut berdoa untuk masalah dia, bahkan mengambil alih atau mungkin turut bersama-sama dalam masalahnya dia. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi gereja atau tubuh Kristus yang sempurna. Jadi saudara, kekuatan kita banyak yang sebenarnya bisa kita korek dari hidup kita ini. Kemudian berikutnya, tunduk akan otoritas pemimpin. Ya, tunduk akan otoritas pemimpin. Itu jemaat mula-mula, saudara, dikatakan di dalam ayat 35 tadi. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Mereka nggak langsung bagi itu kepada jemaat yang lain. Tapi mereka letakkan. Karena mereka tahu bahwa di depan kaki rasul-rasul itu ada doa, ada kuasa yang besar, yang dahsyat.
Dan itu bisa memberkati banyak orang. Ini sekali lagi saudara, jemaat gak mau curi, curi harga diri. Supaya dirinya terkenal, oh saya bisa bantu, tidak. Tapi dia meletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Ini ada satu otoritas ketundukan jemaat terhadap rasul-rasul pada masa itu. Bahwa rasul-rasul mendoakan mereka. Apa yang mereka berikan bukan untuk kepada rasul, tapi mereka berikan untuk Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyerahan ini adalah menggambarkan sebuah kesatuan dan ketundukan antara jemaat dengan rasul-rasul. Dan jika ini terjadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka jemaat yang mengakui dan memberikan hal ini kepada rasul-rasul, ketertundukannya kepada rasul-rasul, itu juga menunjukkan bahwa otoritas Tuhan terjadi atas dia. Bukan hanya kepada rasul-rasul, tapi kepada jemaat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, 3 poin tadi kita sudah belajar. Ya, kalau 3 poin yang sudah kita belajar tadi, yaitu bagaimana teladan kesatuan jemaat antara jemaat dan pemimpin. Kemudian teladan daripada meniru pemimpin itu sendiri dan jemaat bagaimana memahami fungsinya dengan baik. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua pada kesempatan saat ini, pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk meneladani atau meniru teladan dari sikap jemaat mula-mula terhadap pimpinan. Yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak semua jemaat GGP Immanuel. Yang pertama itu adalah meningkatkan kehadiran di dalam persekutuan-persekutuan. Tapi persekutuan-persekutuan yang berkualitas. Karena disitulah kita dapat bertumbuh bersama-sama. Di dalam persekutuan dan kehadiran kita di dalam komisi-komisi, itu kita akan mendapat banyak dinamika kekuatan. Yang kedua adalah untuk memenuhi amanat agung Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, mari dengan penuh Roh Kudus kita memberitakan Injil. Jemaat Tuhan, ikutilah teladan kami sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus bisa berani mengatakan demikian. Jemaat Tuhan, ikuti teladan kami sebagai hamba Tuhan. Beranikah kita berkata demikian? Koreksi dari kita masing-masing. Yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita memaksimalkan fungsi kita. Fungsi hamba Tuhan, fungsi pemimpin, dan fungsi jemaat dapat memahaminya dengan baik. Supaya Tuhan yang punya otoritas yang tinggi itu dapat melimpahkan kepada kita, dapat menyatakan semua rencana itu untuk memberkati, untuk mengembangkan pekerjaannya dalam gereja Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau yang sudah memberkati anak-anakmu, jemaatmu, para pemimpin-pemimpin. Dimanapun kami berada ya Tuhan saat ini. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami. Boleh berdiam diri sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyatakan segala kesalahan kami. Menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami saat ini saudara kasih dalam Tuhan. Bisa dibenarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kemuliaan menyatakan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan.
untuk melewati masa-masa yang sulit. Karena kami tahu percaya Roh Tuhan yang besar memimpin kami, membawa kami kepada kemenangan. Terpujilah Kau Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.